Apa? Kurang, kurang. Terlalu itu. Bisa, bukan pas, tingginya mau udah. Kurang ke sini sedikit, kurang ke tes 1 2 tes 1 2. Linknya. Tes 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 nyala kan?
Tes 1, 2. Salam, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita pada hari ini Rabu 10 Juli 2024, ibadah pendalaman Alkitab ya, Kitab Wahyu. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, saudara-saudari, selamat berbakti, dan yang mengikuti secara online, selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini, karena tiap ibadah akan besar labanya. Kita bagi berdiri. Yerusalem, kota idaman. Baru Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang cahaya kemuliaan yang bagiku Kaulah kota idaman. Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau, oh kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama agar aku mencari mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama agar aku mencari mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik. Aku merindu, aku merindu
Terima kasih Tuhan, inilah kami jemaat-Mu, biji matamu yang Kau kasih. Kami datang dalam bait-Mu Tuhan, kuduskanlah hati pikiran kami, kuduskan kami semua, biarlah kami menikmati indahnya beribadah, dan semua hamba-hamba-Mu, imam-imam mengambil bagian, tahbiskan Tuhan, supaya kami bisa bersama jemaat-Mu mempersembahkan ibadah yang menyukakan hati Tuhan, yang kami akan nikmati bersama-sama. Kuasa ibadah memulihkan, menyembuhkan kami, memberkati kami. Mereka yang undur sudah jauh, kembalikan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa setan iblis kami tolak dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau semua pergi dari ruang ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Kita ke puji-pujian. Kita nyanyikan Ku Terbang Lagi. Bila nanti hidupku berlalu, bertemu Yesus kekasihku, terbang. terbagai kohori, Yesus kekasihku, terbang. bila nanti hidupku berlalu, Yesus kekasihku, terbang. Terbang. kohori, Yesus kekasihku, terbang. Terbang. kohori, Yesus kekasihku, Yerusalem, kota mempelai. ada satu kota yang indah di langit dan bumi yang baru, berhias bagai pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya. Air mata dari manusia, bau hutan dan api, serta cahaya sejuta yang berlalu. Dari kitalah umat pemenang.
nyanyikan dengan saya. Kita bangkit berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di dalam badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan saya ku akan terbang tinggi di dalam badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, 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 Rajaku. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terimalah puji-pujian kami yang kami naikkan guna hormat kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Singkat bukakanlah rahasia firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu. Ubahkanlah hidup kami, manusia lama kami, menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, di mana kami membangun sebuah persekutuan satu dengan yang lain, menjadi tubuh Kristus yang sempurna, yang tidak bercacat celah, di mana Engkau akan datang sebagai Raja di atas segala raja, Hakim di atas segala hakim, dan juga sebagai mempelai pria surga bagi sidang gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami percayakan hidup kami dan pemberitaan firman-Mu menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Ya, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu 18, kita maju ke pasal 18.
ini adalah seruan seorang malaikat yang turun dari surga. Ya. Dengan seruan sudah rubuh. Ya, Babel kota besar. Mari bisa dibaca dulu. Wahyu 18 ayat 1. Wahyu 18 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ya, terus. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ya, kita baca ayat 1 dulu ya, perhatikan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ya, malaikat turun dari surga. Terus Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. ya, punya kekuasaan besar dan bumi ya terang oleh kemuliaannya. Terus Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. ya, sekali lagi ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ya, jadi ini kota atau Babel ya, kalau kita baca semacam ensiklopedi, di mana Babel ini terletak di antara dua sungai besar, yaitu sungai Tigris dan Efrat. Di antara dua sungai Tigris dan Efrat ya. Jadi Babel kita sudah tahu bagaimana dulu Nimrod membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, tapi Tuhan batalkan ya. Mulai dari situlah Tuhan mengacaukan bahasa manusia, sehingga bahasa yang seorang dengan yang lain tidak dapat dimengerti, sehingga Babel itu tidak jadi terbangun. Ya, tidak jadi terbangun. Ya, Babel itu arti rohaninya adalah kekacauan. Ya, kekacauan. Boleh Kejadian 11 ayat 9. Ya, kekacauan. Kejadian 11 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, jadi dulu
bahasa itu satu logatnya, satu bahasanya. Jadi cara Tuhan membatalkan menara Babel ini adalah dengan cara mengacaukan bahasa. Kenapa saudaraku? Sebenarnya Tuhan sudah berjanji bahwa tidak akan terjadi lagi air bah. Tidak akan ada lagi air bah yang akan menghukum manusia di bumi. Tetapi seorang tokoh yang namanya Nimrod, ya, seorang yang gagah perkasa disebut, dialah yang membangun kota Babel. Ya, dia membangun kota Babel. Ketika dibangun menara itu, yang puncaknya sampai ke langit, tempat nanti manusia berlindung. Tempat manusia berlindung kalau terjadi air bah. Padahal Tuhan sudah berkata tidak akan terjadi lagi air bah. Tapi ini Nimrod ini, ayo kita bangun menara puncaknya ke langit. Nanti kalau terjadi air bah, kita tidak akan binasa. Sebab memang pada waktu terjadi air bah itu, semua gunung tenggelam. Ya, di atas 15 hasta di atas gunung yang tertinggi. Gunung apa tertinggi ya sekarang? Mount Everest atau Himalaya ya? Ya, Mount Everest. Jadi masih 15 hasta lagi di atas gunung yang tertinggi. Jadi tidak ada permukaan daratan yang bisa manusia berlindung. Ya, manusia pasti mencari perlindungan. Mungkin ke atas rumah dulu, kena ke atas rumah baru ke atas pohon. Udah itu ke gunung, ke puncak gunung. Tempat perlindungan. Tapi tidak ada tempat perlindungan manusia. Yang selamat hanyalah yang masuk ke dalam bahtran. Bahtran itu 3 tingkatnya. Tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas. Itulah keselamatan. 3 tingkat itu adalah arti rohaninya keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi 3 tingkat bahtrano maksudnya adalah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa masuk dalam bahtera pasti selamat. Siapa berada di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti selamat. Kalau dulu hukumannya itu lautan air, tapi nanti hukuman yang akan datang sama laut juga, tapi lautan api dan belerang. Mana lebih ngeri? Lautan air atau lautan api dan belerang? Hah? Lautan mana yang paling berbahaya? Lautan api dan belerang. Manusia akan meratap menangis sejadi-jadinya, menyesal sejadi-jadinya, tapi sudah tidak bisa diubah. Sama seperti zaman Nuh. Mereka menyesal hidup dalam dosa. Ya, sudah diperingatkan bahwa akan terjadi air bah, tapi mereka tidak mau. Malah diolok-olok itu Nuh, pemberita kebenaran. Jadi Nuh itu bukan hanya bangun bahtera, tapi juga disebut pemberita kebenaran. Dia sambil memberitakan firman Tuhan. Ya, sambil memberitakan firman Tuhan. Supaya manusia bertobat. Supaya manusia jangan hidup dalam dosa. Tapi kenyataannya manusia mengeraskan hatinya. Hatinya lebih keras daripada apa? Batu. Hatinya sudah membatu. Ya, tapi Tuhan menyelidiki hati. Biarlah hati kita melembut. Amin. Melembut menjadi tanah hati yang subur, yang baik. Ingat
perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah semak duri, ada yang jatuh di apa tuh? Satu lagi. Batu-batu semak duri, kemudian di pinggir jalan. Ya, mengeras. Tapi hanya yang jatuh di tanah yang baik yang menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Biarlah kita menjadi tanah hati yang baik. Amin. Tempat firman Tuhan tumbuh. Kita menjadi tanah hati yang baik di mata Tuhan, ya, supaya kita selamat. Jangan mengeraskan hati, ya. Jadi jangan mengeraskan hati, tidak ada gunanya, ya. Kekerasan hati hanya membawa penderitaan, ya. Nah, saudara, ya. Jadi kita baca dulu Hagai 2 ayat 7. Perhatikan. Ya, perhatikan. Hagai 2 ayatnya yang ke-7. Ya, Hagai 2 ayat yang ke-7, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Terus Sedikit waktu lagi maka sedikit waktu lagi, perhatikan. maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, perhatikan sekali lagi. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya, ini firman Tuhan. Seru sekalian alam. Terus Sedikit waktu lagi, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Sedikit waktu lagi. Terus maka aku akan menggoncangkan langit dan ya, bumi, langit dan bumi. laut dan Apa yang darat. digoncang? Perhatikan. Pertama apa yang digoncang? Langit. Terus bumi. Terus laut dan darat. Langit di udara itu, ya. Nah, terus apa lagi tadi? Bumi. Kita tinggal di mana itu? Di bumi. Terus ada yang di laut. Terus darat. Ya, ini goncang. Terus perhatikan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, Semua goncang terus. sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala Ya, bangsa. sampai di situ saja. Ya, jadi digoncang itu untuk memperlihatkan suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kerajaan apa itu? Kerajaan Allah. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita bersyukur, beribadah kepada Tuhan, ya, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, ya. Mari. Jadi kita beribadah itu harus berkenan kepada Tuhan. Ibrani 12, perhatikan. Ya. Ya, pelan-pelan. Ibrani 12 Ya. Ibrani 12 ayat 22 boleh? 22 mulai. ayat 22. Perhatikan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya, satu kumpulan yang meriah. Tetapi kamu telah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Ya, terus Suatu kumpulan yang meriah. terus
dan kepada jemaat anak-anak Ya, sulung kepada jemaat anak-anak sulung, ya. Jadi yang jemaat disebut anak-anak sulung yang mengutamakan pekerjaan Tuhan yang sulung. Terus perhatikan. yang namanya terdaftar di sorga, Namanya terdaftar di sorga. Terus dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, ya sampai 28. Terus perhatikan. dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, Ya, kita datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Kalau dulu pengantarannya itu adalah pada mezbah korban bakaran. Terus perhatikan. dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Terus Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. ya, jangan berpaling, tinggalkan Tuhan sudah berbicara kepada kita. Terus perhatikan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, waktu itu suaranya menggoncangkan apa? Bumi. Ketika Allah menyampaikan firman Tuhan, 10 hukum Taurat itu terjadi gunung-gunung. Ya, gunung Sinai itu gemetar. Ya, nah itu suara ketika Allah menyampaikan hukum Taurat kepada Israel. Terus perhatikan. tetapi sekarang Ia memberikan janji. Ya, tapi sekarang ini Tuhan memberikan janji kepada manusia semua yang ada di dunia ini. Perhatikan. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Satu kali lagi Tuhan tidak hanya menggoncangkan apa? Bumi. Ini bumi tempat kita tinggal. Terus, Melainkan langit juga. tapi langit juga akan digoncang. Bumi dan langit akan bergoncang. Ya, goncang semua. Ya, terus perhatikan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya, supaya kelihatan nanti kerajaan yang tergoncangkan dengan yang tidak tergoncangkan. Jadi ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada kerajaan tergoncangkan. Terus perhatikan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kita ini akan menuju satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Jadi kita menerima apa nanti? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, terus. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ya, baca sekali 28, perhatikan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak Ya, tergoncangkan, menerima apa kita? Kerajaan yang tidak tergoncang. Amin. Kerajaan Allah. Terus perhatikan. marilah kita mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur. Syukur Tuhan mendapat kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terus. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya, ibadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan menurut maunya kita, tapi harus ibadah yang berkenan. Amin. Harus ibadah yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus dengan hormat dan dengan takut. hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi kita ditekankan pada hari ini untuk beribadah. Ya, beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ya, bukan menurut maunya kita. Ya, sebab firman Allah ini pasti digenapi, ya, pasti digenapi, di mana semua yang sudah dinubuatkan akan terjadi, ya, tidak ada satupun yang tidak akan digenapi. Mari, jadi kita lihat perlindungan Tuhan
Mazmur 91 ayat 8 sampai 9. Mazmur 91 ayatnya yang ke-8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Ya, Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Jadi kalau kemah suci ini ada 4 nih, tudung. Nah, ini ruang suci, ruang Maha Kudus. Ini kita sekarang zaman gereja di sini. Ini tudung tabernakel, tudung tabernakel, kemudian tudung apa satu lagi? Yang kedua, kulit domba. Bukan. Ayo, masih kan? Ya, ini tudung tabernakel. Yang kedua, warna putih. Kulit domba. Ya, ini tudung tabernakel. Yang kedua tudung apa? Coba ya. Ini bisa lupa. Bisa lupa. Ini perlindungan ya. Ini tudung kulit lumba-lumba. Ini tudung kulit domba jantan warna merah. Ini tudung kulit Coba. Apa? Masih nggak tahu? Ya? Apa? Ayo. Ya, ditunjukin ayatnya. Apa itu? Pertama tudung tabernakel. Tudung tabernakel ya. Yang kedua, bulu kambing. Bulu kambing. Terus kulit domba jantan warna merah. Ya. Baru tudung kulit lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini adalah binatang yang kulitnya tahan panas, tahan cuaca. Ya, tahan panas, tahan cuaca. Itu tudung kulit lumba-lumba. Ini perlindungan, ya, perlindungan di ruang Maha Kudus dan ruang suci. Ya, itulah perlindungan. Jadi semua cuaca mau panas, mau dingin, sebab padang gurun itu ekstrim. Ya, padang gurun itu ekstrim. Kalau malam itu dingin sekali, kalau siang panas sekali, ekstrim. Ya, jadi kalau malam itu panas, dingin sekali. Nah, kalau siang itu panas. Ya, maka dibutuhkan namanya perlindungan. Ya, dilindungi. Dan perlindungan itulah yang membuat kemah suci ini, sekarang kemah itu adalah kita. Kemah itu apa? Kita. Kita ini adalah kemah, tempat kediaman Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita sekarang adalah kemah, tempat kediaman Allah. Ya, tempat kediaman Allah. Ya. Dan sebagai tempat kediaman Allah, maka Tuhan akan melindungi kita. Ya, perlindungan Tuhan itu sempurna, ya, sehingga tidak ada yang membahayakan hidup kita, baik waktu siang, baik waktu malam. Ya, baik waktu siang, baik waktu malam, kita tetap merasa aman, ya, aman dalam lindungan Tuhan, ya. Nah, jadi perlindungan ini seperti yang dialami oleh Nabi Nuh, ya, ketika terjadi air bah, tapi juga seperti yang dialami oleh Rahab. Oleh siapa? Rahab. Ya, Rahab itu seorang perempuan yang mendapat kemurahan,
Ya, menerima apa? Dua pengintai. Ya, dua pengintai. Dua pengintai itu sekarang itulah firman dan Roh Kudus. Apa pengintai sekarang? Firman dan Roh Kudus. Jericho itu gambaran dunia. Perempuan Rahab ini adalah kita ini orang-orang berdosa. Amin. Kita ini orang-orang berdosa. Tapi Rahab ini dia buka pintunya. Lalu dia berkata, aku sudah tahu bahwa ketika kamu menyeberang sungai Jordan, kemudian airnya sebab, saya tahu itu. Waktu kalian menyeberang Laut Kolsom, saya juga tahu. Bahkan negeri ini pun, negeri kanan ini, sudah saya tahu bahwa ini akan diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Karena itu dia berkata, karena aku sudah berlaku ramah terhadap kamu, selamatkanlah aku dan seisi keluarga. Jadi penerimaan Rahab pada dua pengintai ini, inilah yang menjadi perlindungan bagi Rahab. Apa tadi pengintai itu tuh sekarang? Apa pengintai itu sekarang? Firman dan Roh Kudus. Kita menerima firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus inilah yang akan membawa kita meninggalkan dunia ini untuk kita terbang, meninggalkan dunia, pergi ke padang gurun dan akan lanjut ke dalam kerajaan surga. Ya, pertama ke padang gurun. Udah padang gurun 3,5 tahun, terus kemana waktu itu? Masih ingat? 1000 tahun. Sudah 1000 tahun? Kekekalan. Sekali lagi, pertama kemana? Padang gurun 3,5 tahun. Terus 1000 tahun. Sudah itu? Yerusalem baru. Dengan apa? Saya burung nasa. Amin. Dengan apa kita terbang nanti? Saya burung nasa. Itulah yang bawa kita terbang, ya, meninggalkan dunia ini untuk kita dapat perlindungan di masa-masa yang sukar, ya. Mari kita akan baca kepada perempuan diberikan 2 sayap burung nasar, Wahyu pasal 12. Perhatikan ayat 1. Wahyu 12 ayat yang pertama. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, suatu tanda besar di langit. Ini nih tanda besar, ya. Nah. Terus Seorang perempuan berselubungkan matahari. nah ini perempuan, ya, berpakaian berselubungkan matahari. Terus Dengan bulan di bawah kakinya. bulan di bawah kakinya. Terus Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. ya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini perempuan. Nah, bersalutkan matahari, bulan di bawah kaki, bintang di atas kepala. Bintang ini menuju Roh Kudus dengan tuntunannya. Bulan ini korban Kristus. Itu darah Yesus yang menghapus dosa kita. Ini matahari ini adalah kasih Allah. Allah kita adalah kasih. Boleh terakhir saja, ya. Allah kita adalah matahari, kasih, dan kemudian dia boleh cari, bukan? Ya, ini bagian-bagian terakhir, ya. Ya, boleh dibantu. Ya. Mazmur berapa? Ya, perhatikan. Mazmur 84 ayatnya yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Tuhan Allah adalah matahari. Amin. Dan
perisai. Perisai itu perlindungan. Biasanya kalau perang zaman dulu itu pakai panah. Ya, biasanya tentara bawa perisai. Dia menangkis, dia dibalik perisai. Jadi Tuhan itu perisai, perlindungan kita. Ya, terus Kasih dan kemuliaan ia berikan. dia berikan kasihnya. Kasih itu tanpa batas. Jadi Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Amin. Coba Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Bagaimana? Sudah berapa kali kita berbuat dosa. Sudah tidak kehitung. Tapi tanpa batas. Dia tetap mengampuni kita. Sampai hari ini. Tuhan mengampuni kita. Terus. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya. Ya. Jadi Allah kita adalah matahari. Kasih dan kemuliaan dia berikan. Ya, kemuliaan ini sekarang kita belum. Nanti akan mengenakan tubuh kemuliaan. Amin. Tubuh kita, tubuh apa? Kemuliaan. Ada yang seperti bintang, ada seperti bulan, ada seperti matahari. Jadi kemuliaan nanti, ya kemuliaan bintang satu beda dengan, boleh terakhir Pak, ya. Ya, kemudian bintang yang satu beda dengan yang lain. Terakhir, nanti pelayan perjalanan suci bisa tampil ke depan. Mari. Ya. Nah, ini soal kebangkitan ya. 1 Korintus berapa? Ayat 41, perhatikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Matahari Allah Bapa. Matahari itu apa? Allah Bapa. Terus Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. ya, bulan itu Allah Anak. Bintang itu Allah Roh Kudus. Jadi nanti ada yang seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang. Bintang sama semua cahayanya? Beda. Ya, bintang yang satu beda dengan bintang yang lain. Ya, terus perhatikan. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Iya, nanti kita dimuliakan. Seperti apa? Bintang. Ya. Pernah lihat bintang malam-malam? Ada yang terang, ada yang apa itu? Kedip-kedip redup ya. Kelihatan, hilang lagi. Kelihatan, hilang lagi. Rajin ibadah, malas. Rajin. Sebentar muncul, sebentar hilang. Ya. Ayo. Ya. Biar seperti matahari, bulan. Ya, terus perhatikan. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Ya, orang mati itu ditabur tubuh alamiah sudah mati, tapi nanti bangkit tubuh rohani. Ya, nggak tahu sudah berapa juta orang yang mati dalam Tuhan, tapi nanti akan bangkit kembali. Terus perhatikan. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ya, tubuh rohania bukan tubuh alamiah. Tadi yang ditaburkan tubuh alamiah dari tanah, tapi nanti bangkit dalam tubuh rohani. Terus perhatikan. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ada tubuh alamiah seperti sekarang ini, tubuh alamiah. Tapi nanti akan tubuh rohania. Ya, terus perhatikan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Terus. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, Adam yang akhir itulah Kristus, roh yang menghidupkan. Terus. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Ya, ini yang alamiah dulu datang nih. Kita pakai tubuh alamiah. Baru nanti tubuh yang rohani. Amin. Jadi nanti akan diganti dengan tubuh apa kita nih?
tubuh yang rohani. Ya, terus. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Itu Adam, bersifat jasmani dari tanah. Tapi Kristus bukan dari tanah. Bisa ngerti? Kristus itu Allah menjadi manusia. Terus perhatikan. Manusia kedua berasal dari sorga. Itulah Tuhan Yesus. Manusia kedua berasal dari sorga. Nah, dia firman. Allah menjadi manusia terus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Ya, kita ini sama seperti dari debu tanah, itu Adam terus. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Jadi kita nanti menjadi makhluk-makhluk sorgawi sama seperti Kristus. Bisa mengerti? Ya, boleh baca sekali lagi, perhatikan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Ya, itulah Adam, sama dengan dari Adam kita ini terus. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Jadi kita ini nanti menjadi makhluk apa? Sorgawi, sama dengan Kristus. Bisa mengerti? Tidak dapat mati, tidak dapat binasa. Amin. Tidak dapat mati, tidak dapat binasa. Ya, jadi ini janji-janji Tuhan yang indah pada kita. Udah selesai? Udah selesai? Udah? Ya, sedikit lagi. Ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Jadi rupa kita nanti dari mana? Sorgawi. Gak ada lagi yang koreng-koreng ya, bekas jerawat, gak ada lagi. Amin. Koreng-koreng tidak ada, bekas jerawat gak ada lagi. Aduh, yang ngompong juga gak ada lagi nanti di sana. Amin. Semua jadi baru. Amin. Masuk ke langit yang baru, bumi yang baru. Terus perhatikan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kita ini tidak bisa masuk surga seperti harus dialami keobahan terus. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi harus diubah. Tubuh yang dapat binasa ini menjadi tidak dapat binasa karena kan tinggal di tempat yang tidak bisa binasa terus. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi semua kita tidak akan mati. Tapi ada yang mati. Ada yang sudah mati. Tapi nanti juga ada yang hidup sampai Tuhan datang. Pilih mana saudara kira-kira? Hidup sampai Tuhan datang atau mati? Sebelum Tuhan datang. Kalau mati sebelum Tuhan datang dibangkitkan. Kalau hidup sampai Tuhan datang diubah. Tapi sama tubuh kemuliaan. Terus perhatikan. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Berapa lama diubahnya? Sekejap mata. Pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Napiri ke berapa? 7. Ada berapa napiri? 7. Setelah 7 nanti napiri baru 7 bokor. Bisa ngerti? Nah, ya, terus perhatikan. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Amin. Jadi nanti saudara-saudara kita sudah mati mendahului kita akan bangkit. Nanti akan ada pertemuan raya. Ya, terus perhatikan. Dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Yang hidup ini diubah. Terus perhatikan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Terus perhatikan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat
Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Maut ditelan dalam kemenangan. Amin. Ditelan dalam kemenangan. Terus perhatikan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan berikan apa? Kemenangan. Kalau kekuatan kita tidak ada. Kemenangan itu pemberian Tuhan. Amin. Ada 3 musuh kita, masih ingat apa itu? Apa? Daging dengan segala keinginannya. Terus dunia dengan segala keindahannya. Ketiga, setan dengan segala godaannya. Pertama tadi apa? Daging dengan segala keinginannya. Terus dunia dengan segala keindahannya. Ketiga, setan dengan segala godaannya. Menang. Amin. Menang. Tuhan sudah menang. Dia berikan kemenangan kepada kita. Jadi kemenangan itu adalah pemberian Tuhan pada kita. Amin. Terus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Terus. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ayo yang belum menjadi imam-imam giat, mau jadi imam-imam enggak? Ya. Bukan berarti tidak imam enggak bisa masuk surga, bukan, ya. Tapi nanti kita menjadi imamat yang rajani. Amin. Melayani Tuhan. Raja-raja semua warganya raja. Hanya kerajaan Allah yang warganya semua apa? Raja. Ya, terus perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Dalam Tuhan jeripaya kita tidak ada yang sia-sia. Semua berguna. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Boleh sembunyikan ladang. Ya, masih favorit ya, lagu favorit. Ya, kita berdoa sejenak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus air anggur dan roti ini untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Bubuhkanlah berkat rohani jasmani di dalamnya supaya kami mengalami mujizat Tuhan. Dan kami yakin ini adalah tubuh dan darah-Mu menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Kami akan terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan. Ingatlah akhir zaman sudah
saya burung nasar ku terbang ke negeri kekal. Sembunyikan. Tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, cawan darah Yesus kita taruh dekat pada hati kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita mau makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam haleluya. Kita mengangkat tangan kita. Kita menyembah Tuhan. Hal-hal yang akan terjadi di depan kita adalah hal-hal yang dahsyat. Hal-hal yang besar yang membuat manusia meratap menangis. Meratap menangis. Banyak orang akan mati karena ketakutan.
mati karena ketakutan. Itu kata firman Tuhan. Tapi bagi kita, sidang gereja Tuhan, umat Tuhan, ada perlindungan yang sempurna. Ada perlindungan yang sempurna. Tuhan akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Aman dalam lindungan Tuhan. Seperti Rut, dia datang malam. Dia timbunan gandum, dia datang saat Boas ada di timbunan gandum pada waktu malam. Dia menyingkapkan selimut Boas dan dia berkata, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Ini zaman malam, nanti akan terjadi kegelapan, tapi Tuhan akan melindungi kita. Dia melindungi kita dari segala mara bahaya. Dia jaga kita seperti biji matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau bukakan bagi kami sebagai kekuatan baru bagi kami. Dan kami akan mengerti rencana-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menghukum dunia dengan segala malapetaka. Karena dosa kejahatannya telah memuncak sampai ke langit. Tapi bagi orang-orang yang berlindung padamu, orang-orang yang percaya padamu, Engkau akan melindungi kami, menjaga kami, amanlah hidup kami dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian. Kita jalankan persembahan satu kali. Ya. Kitab kehidupan.
Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda sebagai warta jemaat bagi kita. Kita dengarkan. Ya, kita doakan mereka yang masih sakit. Sus Lydia, Tante Ance, Opo Romando yang perempuan, Bu Hani Mukti, Kenjo, Ibu Iwa, ya, juga Ibu Ros, Jemaat Persekutuan Dua Firdaus Subang. Kita pakai berdiri. Haleluya. Kami memanggil nama Tuhan, nama yang ajaib, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Sus Lydia, sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Tante Ance juga sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Opo Romando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bu Hani Mukti juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kenjo juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Sus Iwa juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga Ibu Ros bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menyembuhkan. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Hentarkan anak-anakmu pulang dengan selamat. Tidak ada yang kurang. Pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai daerah, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, lurah dan kepala desa sampai tingkat RT dan RW, berkati semua. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang undur kembalikan lagi dalam pengajaran penggembalaan supaya mereka juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkati keluarga Ibu Susan dengan berkat yang dari Sion. Dan sekarang pulanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi kita. Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak muda bisa bantu ya.